Jadi pada pertemuan kelima kita ini, kita akan membahas topik terkait dengan meningkatkan profesionalisme pekerja di bidang TI itu bagaimana. Di dalam video ini juga nanti teman-teman akan diberikan informasi terkait dengan syarat-syarat profesionalisme pekerja, kemudian penyebab rendahnya profesionalisme itu apa, lalu upaya untuk meningkatkan profesionalisme itu bagaimana, dan macam-macam sertifikasi serta manfaat dari sertifikasi untuk menunjang profesionalisme teman-teman yang nantinya bekerja di bidang TI. Tidak lupa juga saya di sini mengingatkan bahwasanya di dalam video ini seperti biasa akan ada tugas individu yang kedua. Jadi seperti biasa akan ada informasi terkait dengan tugas dan juga informasi terkait dengan format pengiriman dari video TTS teman-teman. Gak usah panjang lebar lagi teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama. Sebelumnya, saya mengingatkan juga bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe. Dan bagi teman-teman yang paham dengan materi ini, memahami materi ini, teman-teman bisa klik tombol like, gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, topik bahasan pertama. Jadi topik bahasan pertama kita adalah teman-teman diberikan opening dulu nih. Di dalam materi ini nanti, teman-teman itu mau memahami apa sih? Jadi di dalam topik ini, diharapkan itu teman-teman nanti bisa memahami terkait dengan hakikat peningkatan profesionalitas, serta mampu mempersiapkan SDM teknologi informasi sejak dini, mampu menjadi profesional TI dengan sertifikasi, dan diberikan informasi juga mengenai berbagai sertifikasi bidang komputer yang berorientasi produk dan yang berorientasi jenis pekerjaan. Masuk pada pembahasan kita yang pertama. Mengapa diperlukan peningkatan profesionalitas? Karena alasannya salah satunya adalah industri 4.0, teman-teman. Di mana kalian mempelajari tentang autonomous robot, simulation, system integration, Internet of Things, cyber security, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality, dan big data. Teman-teman mungkin mengenal hal-hal ini sekilas-sekilas. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa diperlukan peningkatan profesionalitas agar teman-teman itu tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang sudah memasuki industri 4.0. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyebab rendahnya profesionalisme pekerja bidang TI. Yang pertama, penyebab rendahnya adalah banyak pekerja bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total atau hanya sambilan. Lalu, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi mengenai norma dan etika profesi pekerja di bidang TI. Lalu yang terakhir, organisasi profesional yang menangani para profesional bidang TI itu belum ada. Padahal pada kenyataannya itu sudah ada, teman-teman. Di Indonesia seperti IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia, kemudian kayak kemarin ada SIRCC, kemudian IEEE, itu adalah organisasi-organisasi profesi. Namun mungkin tidak semua orang itu mengetahuinya dan menganggap organisasi profesionalnya belum ada. Yang selanjutnya di sini adalah terkait dengan meningkatkan profesionalisme pekerja IT. Jadi, ada beberapa syarat profesionalisme pekerja. Yang pertama adalah dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan. Lalu, penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, dan bukan hanya merupakan teori atau konsep-konsep belaka. Dan yang terakhir adalah pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, yaitu profesi di bidang TI merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga para pemain di dalamnya atau orang di dalamnya itu harus proaktif dan tidak boleh pasif dalam mensikapi perkembangan tersebut. Diharapkan teman-teman sebagai seorang profesionalisme nanti bisa memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Lalu yang selanjutnya, dalam meningkatkan profesionalisme pekerja IT, ada upaya untuk meningkatkan profesionalismenya. Yang pertama, mempersiapkan SDM IT sejak dini. Jadi kalian mempersiapkan diri kalian sebagai SDM IT itu dengan baik dari sekarang ini. Jangan sampai kalian tidak mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi perkembangan zaman yang makin kesini makin berkembangnya gila-gilaan. Dan juga
menjadi profesional dengan sertifikasi, yaitu yang berorientasi produk dan berorientasi pekerjaan. Untuk lebih jelasnya nanti produk itu seperti apa, pekerjaan seperti apa, nanti akan ada di pembahasan yang selanjutnya. Tidak lupa juga teman-teman harus aktif dalam organisasi profesi atau organisasi yang sejenis, seperti komunitas, asosiasi, ikatan profesi. Bisa dikatakan teman-teman itu juga rajin untuk ikut komunitas, asosiasi, ikatan profesi, agar mendapatkan banyak pengalaman, banyak informasi, kemudian juga banyak ilmu juga dari masing-masing anggota yang ada di dalam komunitas, asosiasi, dan ikatan profesinya. Oke, meningkatkan profesionalisme dengan sertifikasi. Mengapa sih perlu dilakukan sertifikasi? Jadi, seorang profesi itu atau pelaku profesi itu dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam menjalankan pekerjaan itu melalui sertifikasi. Karena sertifikasi ini merupakan salah satu bentuk dari standarisasi atau lambang dari sebuah profesionalisme. Alasannya, untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan di bidang TI itu membutuhkan expertise. Expertise atau kepakaran dapat diperoleh jika seseorang pelaku profesi itu mampu menguasai secara mendalam, yang mana pada penguasaan secara mendalam ini diperlukan bukti, yaitu melalui sertifikasi. Lalu, alasan yang selanjutnya adalah profesi di bidang teknologi informasi itu adalah profesi yang menjual jasa, dan bisnis jasa itu bersifatnya kepercayaan. Prospek dari bisnis ini terletak pada kepercayaan masyarakat zaman ini terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kepercayaan tersebut akan semakin kuat jika bukti keahlian dari seseorang bidang teknologi informasi dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terpercaya. Contohnya gini, teman-teman pasti sering melihat di suatu kantor atau mungkin di suatu lembaga profesional atau kalian di seorang kantor orang yang profesional atau di tempat praktek dokter, itu pasti ada sertifikat atau sertifikasi yang mereka pajang di temboknya mereka. Nah, itu adalah salah satu bukti di mana mereka diakui mereka mampu atau mereka seorang profesional. Manfaat sertifikasi yang dapat dirasakan oleh teman-teman nanti ketika sudah menjadi seorang profesional IT. Yang pertama, sertifikasi itu membantu untuk teman-teman ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Serta kalian dengan sertifikasi itu mendapatkan pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu atau tingkat kemampuan kalian terhadap profesinya kalian. Lalu, dengan sertifikasi, kalian mendapatkan pengakuan dari organisasi profesi yang baik pada tingkat regional maupun internasional. Jadi kalian diakui. Lalu juga membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional, maupun internasional. Dan yang terakhir adalah, dengan sertifikasi, kalian memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai dengan perimbangan dengan pedoman skala yang diberlakukan. Seperti ini saya pernah punya teman, dia itu yang awalnya masih dikatakan masih orang baru, kemudian dia mendapatkan promote atau bisa dikatakan dipromosikan oleh kantor untuk naik jabatan. Tapi dengan syarat dia harus mempunyai sertifikat A, B, C, dan sebagainya. Lalu ya mau nggak mau dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat guna untuk meningkatkan karirnya dia atau naik jabatannya dia tadi itu. Ya terbukti dan dia sekarang sudah naik jabatan menjadi dari yang pegawai karyawan menjadi sekarang menjadi kepala. Mau percaya nggak percaya, sertifikasi ini penting banget untuk teman-teman dalam meningkatkan karir juga. Setelah tadi di awal kita diberikan informasi terkait dengan macam-macam sertifikasi, ada yang berorientasi produk dan berorientasi pekerjaan. Kali ini pada pembahasan yang pertama, penjabaran yang pertama, kita akan diberikan penjabaran terkait yang sertifikasi berorientasi produk. Ada apa saja sih? Mungkin teman-teman ada yang kenal dengan hal ini, dan juga ini. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, saya punya teman dari SMK, dulu dia sudah lolos untuk yang CCNA, Cisco. Jadi kayak yang jaringan dia sudah dapat dari SMK. Kemudian kalau teman-teman di Oracle pasti ada yang taunya ini, Oracle Certified. Tapi kalau yang di kita masuknya pada yang participant atau ya masih bisa dikatakan pesertanya lah. Kita yang
sebagai orang usernya lah, tapi sudah layaklah untuk digunakan sebagai pengajuan kita nanti kalau nyari kerja itu yang Oracle. Tapi ingat, batasnya ada batasnya 1 tahun. 1 tahun kalau nggak 2 tahun saya lupa. Kemudian Microsoft ini itu yang saya pernah tahu, pernah dengar juga, itu ada yang dia itu mampu menguasai Office semuanya, baik dari Word, Excel, PowerPoint, Visio, itu dia ada yang benar-benar jago dan dia mendapatkan pengakuan dari Microsoft. Nah, ini adalah sertifikasi-sertifikasi yang berorientasi produk. Manfaatnya apa? Dengan yang berorientasi produk ini, berarti kalian diakui kalian berkompeten dalam produk-produk tersebut saja. Berbeda berbeda dengan yang sertifikasi berorientasi pekerjaan, ini nanti ada 3 macam, tapi dijelaskan satu-satu, tenang aja. Jadi yang pertama itu dari ICCP. Itu dari mereka ada CDP, Certified Data Processor. Itu sertifikasi untuk para profesional yang punya orientasi pekerjaan itu bagian pemrosesan data. Lalu ada yang CCP, yaitu sertifikasi untuk para profesional yang bekerja sebagai programmer. Lalu ada juga CSP, Certified System Professional. Itu sertifikasi untuk para profesional yang bekerja pada bidang analisis desain dan pengembangan sistem yang berbasis komputer. Ini untuk yang orientasi pekerjaan dari ICCP ya. Yang selanjutnya ada dari CompTIA, Network Plus Certified. Jadi dari mereka itu ada entry level computer, kemudian network support administration, kemudian server hardware technology, computer and information security, home technology, e-commerce, dan sampai dengan yang IT project management. Itu dari yang CompTIA. Jadi mereka ada level-levelnya sendiri. Berbeda lagi dengan yang ini teman-teman, dari yang LSP Telematika, lembaga sertifikasi profesi. Di sini seperti yang kemarin sudah dijelaskan itu ada 5, multimedia, computer technical support, jaringan komputer, programmer, dan operator. Yang kemarin sudah dijelaskan pada pertemuan keempat, teman-teman bisa review lagi pada video pertemuan keempat terkait dengan LSP Telematika kalau ingin tahu lebih jauh. Baiklah, masuk pada pembahasan yang terakhir, jadi hambatan pelaksanaan sertifikasi. Menurut teman-teman, hambatannya itu apa sih dalam pelaksanaan sertifikasi ini? Seperti yang sering saya jelaskan, hambatan yang terjadi untuk melaksanakan sertifikasi itu sudah pasti yang paling pertama adalah masalah biaya. Iya, benar. Biaya yang mahal untuk sebuah sertifikasi. Karena dari yang BNSP sendiri dan dari lembaga-lembaga sertifikasi yang lain, itu untuk biaya sertifikasi itu biasanya di atas 1 juta. Lebih. Untuk apalagi untuk profesi IT. Kemudian selain biaya yang mahal, hambatan yang selanjutnya adalah kemampuan kurang memadai terhadap penugasan materi sertifikasi. Karena kenapa disebut kemampuan yang kurang memadai terhadap penugasan? Materi sertifikasi seperti yang teman-teman lihat kemarin di pertemuan keempat, itu kalian bisa melihat untuk seorang operator itu pekerjaannya apa saja, materi yang akan dibahas itu apa saja. Kemudian seorang technical support itu apa saja. Seperti yang kemarin yang di LSP Telematika di materi keempat. Nanti linknya saya akan kasihkan di bagian atas ini, link on description, bukan on description, lebih tepatnya link ada di atas kalau teman-teman ingin melihat video terkait dengan materi 4 yang membahas terkait dengan materi-materi sertifikasi di LSP Telematika. Sekian untuk pemaparan materi yang kelima pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Bila ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini, teman-teman bisa menghubungi saya secara pribadi melalui email atau grup chat.